Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Songbird tahun 2020, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini menceritakan pada tahun 2024, virus corona telah bermutasi menjadi COVID-23 yang jauh lebih mematikan. Virus ini memakan otak dan dapat membunuh korban dalam waktu 48 jam. Di sebagian besar negara, zona karantina, zona Q, telah ditetapkan untuk orang-orang dengan kasus yang parah, sementara kekebalan, atau amunisi, harus membawa gelang kuning untuk keluar jika mereka tak mau kena masalah. Zona Q dikritik dan dibandingkan dengan kamp konsentrasi. Seorang kurir sepeda bernama Nico Price yang diperankan oleh KJ Apa kebal dan melakukan pekerjaannya untuk Lester Gates, yang akan melayani klien kaya. Dia terlambat membawa paket ke pelanggan yang tidak tahu berterima kasih. Tempat tinggalnya yang dijaga ketat dan paket tersebut harus melalui pot dekontaminasi. Bos Nico, Lester yang diperankan oleh Craig Robinson, terus melacaknya melalui GPS, tetapi dia memandang Nico sebagai pendampingnya. Nico juga berbicara dengan pacarnya Sarah Garcia, Sofia Carson, yang tinggal bersama neneknya, Lita yang diperankan oleh Elpidia Carrillo, melalui video chat. Pasangan kaya, William dan Piper Griffin yang diperankan oleh Bradley Whitford dan Demi Moore, tinggal bersama putri mereka yang mengalami gangguan kekebalan. Emma diperankan oleh Lea Seydoux, yang mengeluh karena merasa lebih lemah dari orang normal, dan juga khawatir dia akan dibawa ke zona Q. Piper juga menjual tiket masuk pasar gelap untuk orang yang mencoba meninggalkan rumah mereka. Ketika seorang pria menghubungi Piper meminta izin ke dirinya dan teman-temannya untuk bepergian keluar batas kota, dia memberinya harga dan kemudian memberitahu Emmett Harlan yang diperankan oleh Peter Stormare, seorang pria yang mengoperasikan departemen sanitasi dengan tangan besi. Penyanyi bernama May yang diperankan oleh Alexandra Daddario, melakukan live streaming dan pertunjukan, ditambah cover lagu berbayar, karena dia sudah lama tidak melakukan pertunjukan besar. Penggemar terbesarnya adalah dokter hewan tentara cacat bernama Michael Dozier yang diperankan oleh Paul Walter Hauser, yang bekerja pada drone yang digunakan Lester untuk perusahaannya. Dapat secara pribadi menghubungi dan melakukan obrolan video dengan Michael, mengembangkan persahabatan dengannya. Pada jam liburnya, May dikunjungi oleh William, yang tidur bersamanya di belakang punggung Piper dan mengabaikan protokol keamanan untuk berhubungan seks dengan May. Setelah Nico gagal muncul untuk pengiriman, Lester meminta Michael mengirim drone untuk menemukannya. Ini menangkap Nico setelah dia berhenti untuk mengobrol dengan Sarah sebelum dia kembali ke rumah dengan lebih aman dan harus terus-menerus tidak terkontaminasi. Dia kemudian mencoba mengatur malam film dengan Sarah dengan memproyeksikan di dindingnya dan meminta dia menonton melalui obrolan video. Namun, Lita mulai terbatuk-batuk. Tidak lama kemudian, Harlan tiba dengan tim pekerja karantina untuk tetangga Sarah, Alice Michole Brianna White. Infeksinya dengan cepat terdeteksi, dan sekarang Harlan dan anak buahnya telah tiba untuk membawa Alice ke Kizone. Harlan mengetuk pintu Sarah untuk menanyakan apakah dia telah melakukan kontak dengan Alice baru-baru ini, tetapi Sarah menyangkalnya. Sarah memberitahu Nico, yang mendengar semuanya, bahwa dia akan mengikuti tes suhu Lita di pagi hari dan menjaganya sebaik mungkin. Nico kemudian duduk di luar pintu Sarah untuk berbicara dengannya. Keesokan paginya, Sarah mengukur suhu Lita setelah melewati pemeriksaannya sendiri, yang mendeteksi demam yang memperingatkan penjaga Kizone untuk menuju ke kediaman itu. Ketika Nico mengetahuinya, dia mencoba dan mencetak operan untuk membuat dirinya dan Sarah pergi. Dia memberitahu Lester bahwa dia tahu bahwa mereka berurusan dengan pengangkutan gelang kekebalan, yang menuntunnya untuk menemukan rumah Griffin dan memintanya. Dia berbicara kepada William, tetapi ketika Nico menyebutkan gelangnya, Piper menutup teleponnya. Dia menyalahkan William karena orang-orang mengetahui tentang mereka meskipun dia mengatakan sebaliknya, tetapi dia memberi Nico alamat untuk melepaskannya dari punggung mereka. Sementara itu, Lita meninggal di sisi Sarah. Nico mengikuti alamat ke gudang tempat dia bertemu Harlan. Dia mencoba memikat Nico untuk menangkapnya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah jebakan dan berhasil melarikan diri. Setelah bertemu dengan beberapa penjaga, dia dibantu oleh pria lain yang berperang melawan orang-orang seperti Harlan. William menghubungi May dan meminta untuk menemuinya lagi. Ketika dia menolak untuk menjawab teksnya, dia memanggilnya, dan dia mengatakan kepadanya untuk meninggalkannya sendiri atau dia akan memposting percakapan yang direkam di antara mereka di mana William menawarkan gelang kekebalan padanya. Piper sengaja mendengar percakapan itu dan mengancam William dengan todongan senjata untuk pergi karena membahayakan Emma. Harlan dan anak buahnya tiba di apartemen Sarah untuk menjemput Lita.
Sarah menyembunyikan dan menjatuhkan seorang pria untuk mengambil jas hazmatnya dan keluar dari apartemen dengan selamat. Ini hampir berhasil sampai Harlan menemukan pria lain itu tidak sadarkan diri sebelum pergi keluar untuk menangkap Sarah. Dia menyadari dia kebal dan kemudian menawannya. Dengan bantuan Michael, May berencana untuk pergi dan menjauh dari William. Namun, William menemukannya lebih dulu dan mulai masuk ke mobilnya. Dia mulai mencekik May dan memerintahkannya untuk pergi bersamanya, tetapi Michael menggunakan drone bersenjata untuk meledakkan otak William dan menyelamatkan May. Nico pergi ke rumah Griffin untuk mencoba dan mendapatkan gelang, tetapi dia ditangkap oleh Piper dan ditahan di bawah todongan senjata. Dia mengatakan dia tidak ada di sana untuk menyakiti siapapun dan hanya mencoba menyelamatkan orang penting terakhir dalam hidupnya. Piper setuju untuk membantu dan memberikan gelang itu kepada Nico untuk Sarah. Ketika Nico kembali ke apartemen Sarah, dia menemukan Harlan di sana menunggu untuk membunuhnya. Nico malah menusuk Harlan di leher terlebih dahulu dan membiarkannya mati sebelum memanggil Lester untuk membantu menyelamatkan Sarah. Lester meminta Michael menggunakan drone untuk membantu Nico menemukan Sarah. Dia dibawa ke Keyzone Alpha di mana Sarah akan dibawa oleh penjaga. Nico menghampirinya tepat waktu dan memberinya gelang, yang dipindai penjaga dan melepaskannya. Nico dan Sarah akhirnya bisa bersentuhan dan berciuman. 3 bulan kemudian, Piper membantu menyalahkan William dan Harlan karena menjual gelang tersebut. May dan Michael memulai hubungan virtual. Lester mendapat pesan dari Nico, serta gelangnya sendiri. Nico dan Sarah kemudian terlihat mengendarai sepeda motor bersama. Itulah tadi alur cerita film Songbird tahun 2020. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Film Songbird menceritakan pandemi COVID-23 yang jauh lebih besar terjadi pada tahun 2024 di mana dunia menjalani lockdown selama 4 tahun dengan total kematian mencapai 8,4 juta dalam 1 tahun saja. Dalam cerita film ini ada kisah yang menarik karena film ini berfokus kepada Nico yang diperankan oleh KJ Apa, dan Sarah yang diperankan oleh Sofia Carson, pasangan yang terpisah karena pandemi dan hidup di bawah aturan militer. Nico mengklaim dirinya imun dari virus sehingga ia bisa leluasa mencari kekasihnya. Sarah terpaksa berada di dalam lockdown setelah tetangganya didiagnosa positif COVID dan melakukan kontak dengan Sarah. Nico dan Sarah belum pernah bertemu karena aturan lockdown. Kisah ini seperti Romeo dan Juliet, tetapi mereka dipisahkan oleh pintu depan rumah Sarah dan virus. Film Songbird ini disutradarai oleh Adam Mason dan film bergenre thriller pandemi ini terinspirasi dari keadaan yang terjadi saat ini. Film ini dibintangi oleh KJ Apa, Sarah Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Alexandra Daddario, Demi Moore, Peter Stormare, dan Paul Walter Hauser. Proses syuting dilakukan di masa pandemi di mana keterbatasan set akibat aturan COVID-19 membuatnya fokus dengan apa yang ia kerjakan. Mason mengaku seluruh kru merasa senang dengan kondisi yang intim ini, tetapi film ini juga mendapat respons negatif dari warganet, karena menurut mereka, rumah produksi tidak perlu meromantisasi keadaan yang sulit seperti saat ini. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan di film Songbird ini. Sampai jumpa di review film selanjutnya.